الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد. Segala puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari pula kita sampaikan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Memasuki ayat yang ke-87 hingga ayat yang ke-89 surat Yunus. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وأوحينا إلى موسى وأخيه, dan kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya, antabawwa'a, kalian berdua tinggal, liqaumikuma, bagi kaum-kaum kalian berdua, bimisra, yaitu di Mesir, buyutan, sebagai rumah-rumah tempat tinggal. Waj'alu buyutakum, dan jadikan oleh kalian rumah-rumah tinggal kalian qiblatan, qiblat. Wa aqimus shalah, dan tegakkanlah salat. Wa basyiril mu'minin, beritakanlah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Wa qala Musa, dan Musa berkata, Rabbana innaka ataita fir'auna, wahai Rabb kami, sesungguhnya engkau telah memberikan kepada Fir'aun, wa mala'ahu, dan seluruh golongannya, zinatan, perhiasan-perhiasan, wa amwalan, dan harta benda, fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia. Rabbana, wahai Rabb kami, liyudillu an sabilik, digunakan untuk menyesatkan daripada jalanmu. Rabbana, wahai Rabb kami, itmis ala amwalihim, hancurkan harta-harta mereka, washdud ala qulubihim, dan ikat kunci hati-hati mereka, fala yu'minu, sehingga mereka tidak beriman, hatta yarawul adzabal alim, sehingga mereka melihat azab yang pedih. Qala, Allah menjawab, qad ujibat da'awatukuma, telah diijabah dan dikabulkan doa kalian berdua. Fastaqima, maka hendaklah kalian berdua istiqamah. Wala tattabi'anni, dan janganlah sekali-kali kalian berdua mengikuti sabilal ladzina la ya'lamun, jalan orang-orang yang tidak berilmu. Hadirin rahimakumullah, ayat 87 hingga ayat yang ke-89, para ulama ahli tafsir mereka menegaskan hubungannya dengan ayat-ayat sebelumnya, di mana
ketika di ayat yang lalu Nabiullah Musa berikut juga para pengikutnya yang masih muda-muda, mereka menunjukkan rasa tawakalnya, bersandarnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka mengucapkan faqalu 'alallahi tawakkalna rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumil zalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Bentuk ketawakalan mereka kepada Allah saat menghadapi kesombongan dan kezoliman daripada Fir'aun dan bala tentaranya. Mereka diperintahkan untuk hanya beriman kepada Allah, bersandar kepada Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah kemudian mengijabah ketika seseorang dalam kondisi-kondisi yang sulit, kondisi-kondisi yang berat, lalu dia merendahkan diri di hadapan Allah, dia bertawakal, dia bergantung, dia bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah pun memberikan solusi. Maka di dalam ayat 87 ini adalah jalan keluar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang telah menunjukkan ketergantungannya, rasa kerendahan dirinya, rasa berhajat dan butuhnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan wa auhayna, kami wahyukan. Maka ini adalah kabar gembira kepada Nabiullah Musa dan juga para pengikutnya. Kami berikan wahyu kepada Musa dan saudaranya itu. Untuk apa? Diberikan kepadanya tempat tinggal di kota Mesir. Antabawwa'a liqaumikuma bi Misra buyuta. Hadirin, Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk tabawwa ini memang tempat tinggal, tempat atau bahasanya itu domisili kita. Jadi makanya di dalam surat Al-Hasyr itu orang-orang Ansor pun, mereka yang sudah tetap memang dari lahir di sana, disebut walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Disebut oleh Allah juga orang-orang kaum Ansor itu, yaitu tabawwa'ud dar, mereka yang sudah tinggal lama dan domisilinya tetapnya ada di situ, yaitu di kota Madinah. Maka di dalam ayat ini juga disebutkan kata-kata tabawwu, yaitu tempat tinggal. Kau tinggallah di sana, kau menetaplah di sana, kau duduk di sana, domisilimu di sana, yaitu untuk menjadikan kota Mesir sebagai tempat-tempat tinggalmu. Hadirin, ini satu kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka, diizinkan oleh Allah untuk menjadikan tempat tinggal domisili mereka itu di kota Mesir. Allah berikan kemuliaan ini pada saat dimana mereka betul-betul pada saat dikejar-kejar, kemudian mendapatkan berbagai macam tantangan dari Fir'aun. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala lanjutkan bagaimana kita memfungsikan rumah dalam kondisi-kondisi sulit, dalam kondisi-kondisi berat, saat kita diuji, saat fitnah, bahaya, tantangan datang di hadapan kita. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan waj'alu buyutakum qiblah. Jadikan rumah-rumahmu itu fungsinya itu seperti kiblat. Wa aqimus shalah, tegakkan salat itu di dalamnya. Maka hadirin, ini salah satu di antara fungsi penting dalam kondisi-kondisi yang sulit, berat, banyak tantangan, banyak bahaya yang mengintai di seluruh sisi dan penjuru kehidupan kita, maka perlu kita optimalkan. Apa yang kita optimalkan? Fungsi rumah sebagai tempat pembentukan dan menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam tafsir-tafsir disebutkan secara khusus di zaman Nabi Musa ini, yaitu rumah itu menjadi masjid. Masjidnya itu di rumah-rumah mereka. Jadi masjidnya, maka dalam kondisi seperti fitnah sedang mencekam, bahaya sedang mengintai, maka rumah itu adalah dapur kebaikan-kebaikan kita. Dasar-dasar pondasi keimanan seorang mukmin,
untuk memfungsikan bagaimana hubungan mereka dengan Allah tetap. Maka waqimus shalah. Karenanya seringkali dalam berbagai macam ayat sabar dan salat disertakan. Wasta'inu bis sabri was shalah. Di surat Al-Baqarah kita dapatkan juga sama, wasta'inu bis sabri was shalah, di tengah tantangan agama. Lalu di juz 2 juga lagi, wasta'inu bis sabri was shalah wa innallaha ma'as sabirin wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwat, dan seterusnya, wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwal. Itu juga rangkaiannya ista'inu bis sabri was shalah. Shalah berfungsi untuk menghadapi dan sarana yang paling efektif menjaga benteng hati, kekuatan jiwa, agar diberikan oleh Allah keteguhan hati, ketentraman, ketenangan, kedamaian, tidak ada putus asa. Maka ternyata hubungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini yang menjadi kuncinya. Maka Nabi SAW seringkali kalau beliau mengalami kesulitan yang sangat besar, maka beliau berpesan kepada para sahabat, arihna bis shalah. Karena idza hazama'u syai'un, kalau beliau itu sedang dihimpit dengan satu kesulitan, maka beliau akan berpesan kepada para sahabatnya, arihna ya Bilal bis shalah. Tolong rehatkan aku, tolong berikan aku kesempatan untuk apa? Melaksanakan salat sebagai rehat batinku. Karena disitulah kuncinya orang-orang yang beriman. Salat inilah yang menjadi ikatan kita, meneguhkan hati. Saat-saat dalam kondisi sulit begitu hadirin, memang tidak ada lagi gantungan kita kepada siapa, bergantung kepada Allah ketika kita bersandar. Maka hadirin, seringkali orang mengatakan, kalau tidak ada lagi bahu kita bersandar, masih ada tempat sujud kita untuk mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang kehilangan pegangan, perasaan ini sudah ujian masalah, seakan-akan mereka sudah tidak lagi memiliki kekuatan. Maka diingatkan, sujudlah. Di situ tempat kita ini bersandar yang lebih kuat, sedekat-dekatnya hamba saat ia melaksanakan solat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kekuatan solat ini menjadi sesuatu kekuatan energi yang paling dalam. Maka banyak sekali ayat-ayat mengingatkan kepada kita tentang fungsi, salah satunya adalah solat. Karenanya juga ini menjadi isyarat hadirin, kalau boleh kita mengambil inspirasi dan spirit ayat ini, di mana ketika zaman fitnah seperti sekarang, kita mendapatkan berbagai macam tantangan walaupun tidak secara langsung. Kalau dulu mungkin pertarungannya langsung, sekarang kita ini pertarungannya adalah tidak langsung. Ya, pertarungan yang tidak langsung, tapi kita sedang diperangi secara pemikiran kita, diperangi secara akhlak dan sosial kemasyarakatan kita, diperangi secara ekonomi kita. Maka yang kita perlukan adalah jadikan basis-basis keimanan itu, kiblatnya kita mulai dari rumah-rumah kita. Dari rumah. Maka fungsi rumah ini yang perlu kita optimalkan, dan kita kepala rumah tangga yang paling bertanggung jawab untuk ketahanan rumah tangga kita. Maka kalau sudah kepala rumah tangganya nggak pergi ke masjid, ini dah alamat ini, Pak. Sebab apa? Di masjid inilah kita mendapatkan kekuatan, sumber energi. Setiap kali kita ke masjid, bertemu dengan saudara kita, kita berjamaah, kita ada pengajian, pulang ke rumah ada energi yang kita bagi. Bagaimana mungkin kita akan mampu menggerakkan anggota keluarga kita ketika kita tidak memiliki kekuatan? Dan kekuatan itu sumbernya di masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka fungsi rumah ini harus kita mainkan untuk menjaga garda terdepan ini sekarang hadirin, mengantisipasi. Makanya Allah pesannya kepada kita, surat At-Tahrim ayat yang ke-6, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jadi fungsi rumah itu adalah para rumah tangga kita menjaga agar rumah-rumah kita ini tidak ada sentuhan-sentuhan api neraka. Jangan bawa rezeki yang tidak halal, jangan bawa-bawa yang berbau neraka ke rumah kita, yang bisa mendatangkan siksaan di rumah kita. Tapi memang hadirin, sulit kita bendung hari ini, luar biasa. Bagaimana kita bendung? Sekarang
ada di tangan masing-masing. Ya, HP kita, televisi kita, Masya Allah, udah masuk rumah-rumah. Jadi kita yang mengundang. Maka disinilah pentingnya kemudian kontrol, lalu kemudian kita evaluasi, dan mudah-mudahan fungsi rumah sebagai pertahanan iman di tengah zaman yang rusak ini yang banyak dilalaikan. Oleh karenanya ini sebagai sebuah isyarat juga spirit dari ayat ini, di mana ketika Nabiullah Musa mendapatkan tantangan yang begitu berat, Allah arahkan untuk melakukan pembinaan-pembinaan berbasis keluarga. Bermula dari keluarga, dan ini asal kita ini. Asalnya di sini. Maka mudah-mudahan dari orang tua yang soleh, dari istri yang solihah, akan terlahir komitmen anak-anak yang solih dan solihah. Tidak mungkin anak-anak kita ini akan baik kalau tidak dimulai dari kedua orang tuanya. Komitmen orang tuanya lah yang insya Allah akan membawa kebaikan. Karenanya Nabi berpesan betul kepada kita, setiap anak itu fitrahnya baik. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, tetap dalam kebaikan, kesucian. Ternyata yang membuatnya berubah fa'abawahu, kedua orang tuanya. Subhanallah. Yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Yang membuat condong cenderung hati anak itu ke Yahudi, Nasrani, lalu kemudian Majusi, ternyata tidak lepas dari tanggung jawab orang tua. Maka dalam kitab Al-Adabul Mufrid yang dikarang oleh Imam Al-Bukhari, disebutkan di sana satu riwayat, nanti pada hari kiamat, kalau andai kata ada seorang anak yang ditakdirkan masuk ke dalam neraka, maka yang pertama kali ditanya adalah orang tuanya. Apa yang telah engkau buat untuk anak-anakmu? Apa yang kau sudah tanamkan untuk anak-anakmu? Tidak hanya sekedar saya sudah fasilitasi dunianya, saya sudah sekolahkan tinggi-tinggi, sudah aku berikan semua yang mereka butuhkan di dunia ini. Tidak cukup, Pak. Tidak cukup. Ternyata ada hal lain, bahkan itu yang lebih penting, yaitu soal agama. Menanamkan, maka di dalam ayat ini yang perlu dipersiapkan oleh Allah berdasarkan wahyu ini, waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus shalah. Jadikan rumahmu itu poros-poros membangun keimanan. Kiblatnya arah untuk apa? Membina dan melahirkan generasi-generasi masa depan. Maka yang tergantung kita semuanya, dan ini mengingatkan kembali ya, mumpung di ayat ini fungsi rumah yang harus mulai kita kita optimalkannya. Ternyata dari rumahlah lahir para generasi-generasi idaman masa depan. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira, wa basyiril mu'minin. Hadirin, kabar gembira ini penting, dan ini adalah kabar gembira orang-orang yang beriman, bahwa setiap kali dalam kesulitan pasti di sana Allah dah siapkan kemudahan. Allah berikan jalan keluar. Maka ini yang membangun optimisme. Dalam kondisi sulit kita nggak boleh putus asa. Maka dakwah sesulit apapun, wabasyir, wabasyir, wabasyir. Beri kabar gembira, beri kabar gembira. Maka ketika seorang sahabat datang kepada Nabi sedang bersandar di sisi Ka'bah sambil mengatakan, ya Rasulullah, ala tastansir lana. Wahai Rasulullah, tolonglah doakan kami agar Allah memberikan pertolongan dan kemenangan. Itu di awal-awal periode Mekah, saat tantangan begitu luar biasa. Maka Nabi SAW beliau kemudian menceritakan, ini namanya optimisme. Sungguh demi Allah, sungguh demi Allah, nanti akan datang masanya orang berjalan dari negeri Son'a, Yaman, ya, Hadramaut, jadi ke Hijaz, mereka tidak akan takut kecuali Allah. Bahkan kambing-kambing pun saking amannya tidak takut sama serigala. Subhanallah. Digambarkan bahwasanya nanti akan datang masa-masa penuh dengan keamanan, ketenangan, kedamaian. Tidak seperti yang apa kalian alami ini. Di ujungnya itulah Nabi kemudian mengatakan, tapi kalian ini terburu-buru.
walakinnakum qaumun tasta'jilun. Itu katakan Nabi. Tapi Nabi berikan apa? Spirit, hadirin. Nah ini penting, makanya di ujung ayat ini Allah berikan bekalnya. Bekal di dalam fitnah, bahaya, kesulitan dan himpitan hidup apapun. Apakah tantangan dalam kehidupan kita sehari-hari maupun tantangan dalam beragama, tidak ada lain. Kunci sumbernya itu adalah pertama basis keluarga. Tegakkan sholat, bangun selalu spirit, jangan putus asa. Jangan putus asa. Wa basyiril mu'minin. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat begitu payahnya dikejar waktu, target tidak boleh kurang dari seminggu, harus membangun parit jaraknya hampir 5 kilo. Masya Allah. Dalam kondisi mencekam, makanan sedikit, para sahabat mengeluh luar biasa. Sampai ketika ada seorang sahabat merasa lapar, Nabi hanya membukakan bajunya saja. Ada 3 butir. 3 butir apa? Kerikil, batu. Ya Masya Allah. Diletakkan di perut Nabi SAW. Malu para sahabat. Nabi ternyata juga lapar. Bukan kau saja yang lapar, aku pun juga lapar. Kondisi mencekam seperti itu dihadapkan dengan sebuah batu yang sulit untuk dipecahkan. Maka Nabi kemudian menghayunkan kapak. Pertama, langsung Nabi mengatakan Romawi akan kita kuasai. Pukulan yang kedua, Persia akan kita kuasai. Subhanallah. Hadirin, itu namanya bangun harapan. Dalam kondisi sulit, berat seperti itu, jangan pupuskan harapan. Kita makin lemah. Tapi bangun optimisme, kabar gembira. Maka Nabi berikan kabar gembira dan menjadi kenyataan. Romawi, Persia takluk di masa pemerintahan Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka di sini wabasyiril mu'minin. Berilah selalu kabar gembira. Sesulit apapun, maka insya Allah kemudahan akan datang. Seberat apapun, Allah akan berikan jalan keluar. Dan itulah yang terjadi. Wa qala Musa, selanjutnya Nabi Allah Musa berdoa ya, ketika Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya Rabbana liyudillu an sabilik. Ini pengantar doanya Nabi Musa. Nabi Musa sebelum kemudian mendoakan kehancuran mereka, memberikan alasan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana beliau dalam untaian doanya, engkau telah berikan Fir'aun dan semua kroni-kroninya itu seluruh perhiasan dunia. Mestinya nikmat-nikmat hidup itu, perhiasan-perhiasan harta, kekayaan, pangkat dan jabatan itu digunakan untuk bersyukur, digunakan untuk mendekatkan diri kepada Engkau wahai Allah. Tapi kenikmatan dunia malah digunakan untuk menyesatkan manusia. Liyudillu an sabilik, menghalang-halangi jalan dakwah agamamu. Ini pengantarnya doa Nabi Musa. Untuk berikutnya Rabbana tumis, baru masuk. Ya Allah, hancurkan harta-harta mereka. Jadi para ulama di dalam tafsir ini juga disebutkan, kok bagaimana Rasul kok mendoakan begitu ya? Kehancuran umatnya. Mestinya kan mendapatkan hidayah, macam Nabi kan Pak. Jadi Nabi SAW itu mendoakan dengan hidayah, mendoakan dengan kebaikan dan lain sebagainya. Para ulama katakan dalam tafsir bahwasanya tidaklah seorang anbiya lalu kemudian mendoakan laknat kehancuran kepada mereka kecuali Allah telah beritahukan kepada mereka tidak akan berimannya mereka. Jadi tidak akan berimannya mereka, sebagaimana di dalam beberapa ayat ini penjelasan para ulama ya, dan ini kita dapatkan dalam tafsir Al-Qurtubi. Dalam tafsirnya, kenapa Nabi Musa mendoakan kehancuran, laknat ya kepada mereka? Pertama, alasannya jelas ya. Jadi Nabi Musa memberikan alasan kenapa harus mendoakan seperti itu. Karena mereka menggunakan nikmat Allah dalam rangka untuk menghancurkan agama, menghalang-halangi dakwah agama, menjadikan dunia mereka itu sarana untuk menyesatkan manusia. Ini alasannya. Lalu kemudian para ulama juga mengatakan bahwasanya ketika mereka itu didoakan karena ada wahyu bahwa tidak ada kemungkinan lagi mereka untuk mendapatkan hidayah. Hal seperti ini sama dengan apa yang diisyaratkan Allah dalam surat Hud
ketika Allah mewahyukan wa uhiya ila nuhin annahu la yu'mina min qaumika illa man qad aman, diwahyukan kepada Nabi Nuh bahwasanya tidak akan ada lagi yang beriman dari kaummu, jadi kecuali yang sudah beriman ini. Dah, enggak akan ada yang beriman kecuali yang sudah beriman ini. Maka ketika Allah dah wahyukan demikian, kemudian Nabi Nuh doanya apa? Rabbi la tadharni 'alal ardi minal kafirina dayyara. Wahai Rabbku, jangan sisakan lagi di permukaan bumi ini orang-orang kafir. Innahum yudillu ibadak, karena mereka itu hanya akan menyesatkan hamba-hambamu. Wala yalidu illa fajiran kafara. Kalau beranak pinang, anak-anak pun nanti sama dengan orang tuanya. Begitulah kalau bahasa kita. Jadi ketika Allah dah wahyukan dah ada lagi yang beriman, maka Nabiullah Nuh alaihissalam langsung berdoa, jangan sisakan mereka lagi, habiskan, tidak ada tersisa di permukaan bumi ini. Tapi sebab apa? Mereka nanti pun juga akan menyesatkan anak-anak mereka, kalau lahir pun juga sama seperti orang tuanya. Baru muncul doa ini. Maka difahami oleh para ulama ahli tafsir ketika Nabiullah Musa berdoa ini, Rabbana tumis ala amwalihim, wahai Allah, hancurkan harta, kekuasaan, jabatan dan pangkat mereka itu. Washdud ala qulubihim, kunci hati mereka itu. Fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim, maka janganlah sampai beriman sampai mereka melihat siksamu yang pedih. Ini difahami oleh para ulama ahli tafsir sebagaimana juga yang difahami dari konteks Nabiullah Nuh. Allah telah wahyukan kepada Nabi Musa bahwasanya Fir'aun enggak ada lagi akan ada harapan, sebab dia sudah ngaku Tuhan. Dah puncaknya kezaliman ini, mengaku Tuhan. Maka Allah Subhanahu wa taala ijabah, qala qad ujibat da'watukuma. Maka Allah berfirman, diijabah doa kalian berdua. Hadirin rahimakumullah, di dalam ayat ini ada satu isyarat, yang berdoa satu, tapi dalam ayat ini dua. Yang berdoa siapa? Nabiullah Musa alaihis salam. Lalu kemudian di dalam ayatnya ujibat da'watukuma, kami kabulkan doa kalian berdua. Jadi para ulama mereka mengatakan bahwa posisi kedudukan orang yang mengaminkan sama dengan orang yang berdoa. Karena kan tadi ila Musa wa akhihi, kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya. Maka ini isyarat ketika Nabi Musa berdoa, Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinata wa amwalan fil hayati dunya dan seterusnya, saudaranya yaitu Nabiullah Harun mengaminkan. Maka ketika diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala khitabnya, bentuk pembicaranya pun berdua. Maka ini untuk juga menegaskan kepada kita, ketika ada saudara kita yang berdoa untuk kebaikan kita, kebaikan saudara kita, saat kita mengaminkan, posisinya sama dengan yang berdoa. Jadi sama kita amin. Maknanya amin apa hadirin? Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah dia. Jadi amin itu maknanya Allahumma stajib, kabulkanlah doanya, kabulkanlah doanya. Maka kita sesungguhnya doanya sama. Doanya sama. Maka dalam satu riwayat hadis yang lain itu disebutkan adalah pengkhianatan kalau ada orang yang berdoa lalu kemudian dia mengkhususkan dirinya saja, padahal diaminkan oleh saudaranya. Dia untuk kebaikan dirinya, untuk kebaikan semuanya lah. Jadi Nabi SAW ketika Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, dijawab Nabi, kok cuma saya yang dapat? Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Itu contoh teladan Nabi. Tidak serta-merta rahmat, keberkatan, kebaikan hanya untukku ya Allah. Sampaikanlah juga kepada semua orang-orang hambamu yang soleh. Subhanallah, itulah lapang hatinya Nabi ya. Ingat selalu ya kepada kita umatnya. Maka hadirin, ujibat da'watukuma, aku ijabah. Lalu kemudian Allah perintahkan fastaqima, tetaplah engkau dalam istiqomah, di atas petunjuk. Maka hadirin, ini perintah kepada keduanya untuk selalu istiqomah di hadapan tantangan-tantangan ini. Wala tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun. Ada dua tafsir yang sudah saya baca dari makna wala tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun. Engkau jangan ikuti
kau berdua, wahai Musa dan Harun, jangan mengikuti jalan orang yang tidak berilmu. Pertama tafsirannya adalah engkau jangan ikut-ikutan seperti keadaan orang-orang yang tidak berilmu, tidak mendapatkan hidayah, yaitu terburu-buru mendoakan. Ini satu tafsiran para ulama. Mendoakan mereka untuk hancurnya harta mereka, untuk tertutup hati-hati mereka. Sebab Allah, aku akan kabulkan itu, tapi aku yang paling tahu kapan waktunya. Maka jangan terburu-buru engkau untuk mendoakan ini. Ini satu di antara tafsiran para ulama ya. Sehingga hadirin, apakah kita dibolehkan untuk mendoakan seperti ini? Ya, di saat ketika kita mengetahui betapa ingkarnya, sombongnya, kemudian angkuhnya mereka di hadapan kebenaran, bisa saja kita mendoakan seperti ini. Jadi ketika sudah begitu banyak dalil seperti Nabi Allah Musa, dalil sudah sampaikan. Bahkan dalam ayat yang lain itu ada 9 ayat, bukan 1 2 lagi Pak, 9 ayat-ayat kebenaran dakwahnya Nabi Musa. Tapi seluruhnya kemudian diingkari semua oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Maka mereka tetap tidak berimannya kepada Rasul-Rasul mereka. Maka ini yang pertama ya, kita dilarang, Nabi Musa dilarang untuk turut terburu-buru. Jadi terburu-buru untuk melihat hasilnya. Ya, sehingga ini maknanya tidak boleh kita terburu-buru dan seakan memaksa Allah untuk segera menunjukkan di waktu kita. Allah paling tahu. Akan dihancurkan? Iya, nanti mereka akan mendapatkan balasannya, cepat atau lambat. Tapi kau jangan buru-buru. Artinya jangan paksa kalau harus langsung kita lihat. Tapi kepastian kehancuran itu pasti. Kapan waktunya? Allah Subhanahu wa taala yang memiliki wewenang ini. Karenanya kita seorang mukmin tetap harus husnudzan, tetap harus bersabar. Tugas dan tanggung jawab kita sebagaimana di dalam isyarat ayat ini, kalau kita mendapatkan situasi yang sama, kita dalam kesempitan, kita banyak ancaman, kita mendapatkan fitnah-fitnah yang begitu luar biasa, maka basis rumah tangga dan penegakan sholat itu yang harus kita kokohkan, harus kita kuatkan. Selebihnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna yang kedua, jadi yang disampaikan oleh para ulama ahli tafsir adalah jangan mengikuti jalan orang-orang yang tidak berilmu dan bodoh itu, apa yang sudah dilakukan oleh Fir'aun dan bala tentaranya, yaitu menjadikan nikmat-nikmat dunianya bukan untuk bersyukur, tapi malah untuk menentang yang memberi nikmat. Ini makna yang kedua juga. Jangan kau ikuti, kau istiqomahlah, tetaplah di atas petunjuk agama, seberat apapun, sesulit apapun. Kau jangan ikuti mereka, orang-orang yang tidak berilmu. Siapa yang tidak berilmu ini? Fir'aun dan bala tentaranya. Allah sifati Fir'aun dan bala tentaranya itu nggak punya ilmu, nggak punya hidayah. Sehingga apa? Nggak merasa dia itu dapat nikmat. Sehingga nikmat Allah, Allah yang kasih kerajaan, Allah yang ngasih kekuasaan, Allah yang ngasih segalanya, bukan digunakan untuk mendekatkan diri kepada yang memberi, tetapi malah sebaliknya menantang yang memberi. Kau jangan ikuti itu. Kalau engkau ikuti itu, maka ancamannya apa? Aku hancurkan hartamu dan juga akan aku tutup dan kunci hati-hatimu. Itu maknanya begitu. Dan ini tafsir yang juga subhanallah cukup menepati. Dan ini disampaikan oleh para ulama ahli tafsir. Jangan kau ikuti ketika mereka menggunakan dunia untuk apa? Menentang Tuhannya. Ketika mereka mengaku Tuhan, sebagaimana Fir'aun yang mengaku Tuhan, kau jangan jadikan seperti mereka mengaku Tuhan, lalu kemudian apa? Menzolimi, membuat onar, membuat kerusakan di permukaan bumi. Itu adalah bentuk-bentuk jalan-jalan orang yang tidak berilmu. Maka hadirin para ulama, mereka mengatakan bahwasanya salah satu di antara sebab terkuncinya hati adalah pertama, tidak memiliki ilmu. Ini salah satu. Maka ilmu ini yang menjadi penting. Yang kedua adalah menggunakan nikmat dalam rangka untuk kita berbuat maksiat. Jadi nikmat digunakan untuk berbuat maksiat, ini salah satu kunci-kunci hati. Maka ini isyarat daripada ayat-ayat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan setiap ayat petunjuk dan hidayah yang bisa kita
tangkap tidak hanya sekedar sebagai sebuah ilmu, tentu menjadi bekalan-bekalan utama kita dalam membina di atas nilai petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum. Hadirin, mungkin saya sampaikan saya hari Selasa depan, hari Selasa pas sama-sama hari Selasa seperti ini, saya berangkat membawa jamaah umroh. Jadi sampai tanggal 30, sekitar tanggal 30 saya baru pulang. Jadi 3 atau 4 hari menjelang Ramadan. Sehingga mungkin kajian kita sementara ini kita cukupkan sampai di sini. Jadi insya Allah nanti kita akan lanjutkan setelah mungkin setelah Lebaran ya. Setelah Lebaran, dan mungkin juga di bulan suci Ramadan kalau Allah memberikan kesempatan, insya Allah kita mungkin tidak terkait dengan ayat ini, dan kita akan lanjutkan nanti insya Allah setelah Ramadan. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah Subhanahu wa taala sehatkan badan kita, dan Allah berikan kesempatan kepada kita untuk dapat menghirup kembali suasana Ramadan tahun ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum. Kita tutup dan sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.